Cerita ini saya alami di rumah teman dekat saya. Karena sudah berteman dari kecil, saya terkadang menginap di rumah teman saya tersebut. Rumah teman saya tersebut adalah rumah lama yang model bangunan Belanda zaman dulu. Katanya sih dibangun tahun 50-an. Rumah tersebut terdiri dari satu lantai setengah. Di lantai satunya ada kamar tidur 4 dan kamar mandi 2 serta dapur di belakang. Nah, di atasnya ada ruangan ukuran 5 meter kali 3 meteran. Dan posisinya kosong, tidak ada barang dan tidak diisi hampir 20 tahunan. Sebenarnya hawa rumah itu cenderung agak kurang nyaman karena rumah lama dan bangunannya Belanda. Selain rumah lama, di rumah tersebut juga ada pohon, yaitu pohon durian yang besar di sebelah kanannya, dan di depannya ada pohon mangga dan halamannya agak luas, serta di sebelah kiri kurang lebih 100 meteran ada rumah kosong, tidak terawat, sudah 5 tahunan. Saya beberapa kali menginap di rumah teman saya tersebut, walaupun pernah beberapa kali dengar suara-suara aneh seperti suara orang ketuk pintu, suara bayi menangis, dan suara orang ketawa. Tapi hal itu saya anggap biasa saja. Ya, walaupun serem juga sih sebenarnya. Tapi karena saya dan teman saya hobi nonton sepak bola, khususnya sepak bola Liga-Liga Eropa, jadi kami sering nonton bareng di rumahnya sambil begadang. Waktu itu kami berencana nonton bareng di rumahnya, yaitu nonton bola Liga Inggris antara MU versus Liverpool. Kebetulan saya suka MU dan teman saya ini suka Liverpool. Mulai pertandingannya itu jam 10 malam. Maka saya mulai belanja cemilan di sore harinya buat persiapan nanti nonton pertandingan sepak bola tersebut. Akhirnya pertandingan sepak bola pun dimulai. Kami sangat menikmati menonton di TV pertandingan sepak bola tersebut. Tapi karena saya betul-betul sangat kecapean, sehingga sangat ngantuk sekali, menjelang 10 menit berakhir pertandingan sepak bola, saya ketiduran dan tidur di kursi di ruang keluarga yang kami menonton pertandingan sepak bola tersebut. Biasanya saya tidur di kamar teman saya, berada di kamar belakang. Terus ruang keluarga yang saya ketiduran tersebut mengarah ke tangga lantai 2 dan saya tidur di kursi yang mengarah ke TV. Dan di pinggir meja TV tersebut ada ruangan yang menuju tangga lantai 2. Jadi kelihatan tangga lantainya itu dari kursi tempat saya tidur. Lalu saya terbangun karena bermimpi buruk, yaitu saya disamperin makhluk yang besar, hitam, berbulu, dan rambut gondrong acak-acakan, dan bermata besar, yang sepertinya itu genderuwo. Genderuwo itu mau mencekik saya dan melemparkan saya. Pas makhluk itu mau memegang leher saya, seketika saya pun terbangun, lalu mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Dengan mata masih ngantuk, saya ngucek-ngucek mata dan melihat jam. Ternyata sudah jam 2 subuh. Mungkin teman saya kasihan, tidak membangunkan saya karena saking lelapnya saya tertidur. Karena saya ngantuk, akhirnya saya melanjutkan tidur lagi di kursi tersebut. Baru saja 5 menitan memejamkan mata lagi, saya mendengar ada orang yang seperti turun dari tangga secara pelan-pelan. Tapi saya sedikit mengacuhkan dan saya tidak hiraukan karena masih ngantuk. Tapi suara itu semakin turun ke lantai bawah. Akhirnya saya memutuskan untuk bangun dan melihat, karena memang kelihatan dari kursi yang saya tiduri. Ketika melihat ke tangga memang gelap, gak kelihatan apa-apa. Karena memang di lantai 2 tersebut tidak dikasih penerangan.
Kebetulan ada senter di bawah meja TV dan saya mengambil senter di bawah meja TV itu. Setelah dinyalakan, saya arahkan senter itu ke tangga. Ketika diarahkan, ya Allah, saya sangat kaget sekali. Ada sesosok kaki yang besar dan hitam serta berbulu sedang turun dari tangga. Semakin turun sosok kaki itu, akhirnya kelihatan semua. Ternyata saya melihat sesosok wajah yang seram, dengan mata melotot, dengan rambut gondrong acak-acakan, dan gigi taring yang runcing, sambil melotot ke arah saya dan menunjuk saya. Ya Allah, ini adalah Gundurwo yang sama persis dengan mimpi saya tadi. Karena saya ketakutan, saya teriak dan senter pun terjatuh. Lalu saya lari ke kamar teman saya, dan teman saya pun kaget dan menanyakan, "Kenapa kamu?" Lalu saya jawab, "Saya lihat Gundurwo dari lantai atas." Lalu teman saya, "Itu mah cuman halusinasi saja." "Serius, saya lihat Gundurwo sedang turun dari lantai atas," jawab saya. Akhirnya kami pun mengecek kembali tangga itu. Setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa. Dan kami pun begadang sampai sholat subuh tiba. Kata teman saya, memang di lantai 2 itu sering terlihat makhluk atau Gundurwo tersebut. Dan Gundurwo tersebut adalah piaraan kakeknya yang sudah meninggal. Untuk keluarga sendiri sebenarnya sudah biasa melihat Gundurwo tersebut. Semenjak itu saya jadi tidak pernah menginap lagi di rumah teman saya karena kejadian tersebut. Semoga kisah ini ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Terima kasih.